Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa untuk belajar secara online. Kebetulan hari ini kita bertemu dalam waktu 3 jam pelajaran yang dimulai dari jam pertama dan sampai jam ketiga. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi otomatisasi tata kelola keuangan. Oke, kita sekarang masuk bab yang kedua yang berjudul penerimaan dan pengeluaran uang. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menyimpulkan prosedur penerimaan dan pengeluaran uang. Yang kedua, memahami cara melakukan penerimaan dan pengeluaran uang secara prosedural. Yang ketiga, mempresentasikan prosedur penerimaan dan pengeluaran uang. Yang keempat, mempraktekkan cara penerimaan dan pengeluaran uang sesuai prosedur yang berlaku di organisasi. Nah, di sini dijelaskan pengertian sistem dan prosedur. Menurut Ricard, dalam bukunya yang berjudul Management by System, sistem adalah suatu jaringan sejumlah prosedur yang saling berhubungan yang dikembangkan sesuai dengan suatu pola atau rencana guna melakukan aktivitas utama perusahaan. Suatu prosedur adalah operasi tulis-menulis yang berurutan yang biasanya menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian guna menjamin keseragaman pelaksanaan suatu transaksi perusahaan yang berulang-ulang. Kemudian di sini ada pengertian dari kas. Kas merupakan elemen aktiva atau harta yang paling liquid itu paling nyata jumlahnya dan nominalnya, dan hampir semua transaksi pada akhirnya akan berhubungan dengan kas. Kas di dalam pengertian akuntansi didefinisikan sebagai alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan hutang dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya. Juga simpanan dalam bentuk atau tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. Nah, kalau dalam akuntansi, kas itu adalah uang tunai. Nah, uang tunai itu bisa digunakan untuk membayar hutang, kemudian kita bisa melakukan setoran ke bank, dan uang tersebut atau kas juga bisa digunakan sebagai simpanan di bank. Nah, misalkan simpanan di bank bisa dalam bentuk simpanan tabungan, kemudian bisa juga deposito, dan lain sebagainya. Dan bahkan kas itu juga bisa kita investasikan pada perusahaan-perusahaan tertentu. Kemudian berdasarkan pernyataan di atas, kas merupakan alat pertukaran yang berupa uang atau yang dapat dipersamakan dengan uang, baik yang ada di perusahaan maupun ada di bank, yang dapat diambil sewaktu-waktu tanpa mengurangi nilai nominalnya.
Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa uang itu bisa kita gunakan sebagai transaksi pembelian, kemudian transaksi jual beli, kemudian kita juga bisa menggunakan kas atau uang tersebut untuk membayar hutang kita juga bisa untuk menabung di bank, kemudian kita juga bisa menyimpan uang tersebut bisa dalam bentuk investasi, kemudian investasi atau penanaman modal, kemudian kita bisa menabung dalam bentuk tabungan atau deposito. Kemudian di sini juga dijelaskan kas sangat mudah dipindah tangankan dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga kas sangat mudah diselewengkan. Oleh karena itu perlu diadakan pengawasan yang tepat terhadap kas dengan menerapkan sistem pengendalian intern yang baik. Nah, karena uang tadi bisa dimiliki oleh siapapun dan tidak ada tanda bukti uang itu hanya untuk milik siapa, nah, makanya dalam perusahaan untuk pemegang kas atau keuangan di perusahaan tersebut akan diadakan sistem pengendalian intern. Nah, sistem pengendalian intern ini contohnya itu misalkan saya memegang uang atau kas perusahaan. Nah, nanti saya wajib untuk membuat perencanaannya, kemudian saya wajib untuk menyimpan bukti-bukti transaksi tersebut, dan saya juga wajib untuk mencatat ke dalam pembukuan keuangan perusahaan. Nah, nanti bagian sistem pengendalian internnya itu mereka akan memeriksa apakah apakah perencanaan, kemudian bukti-bukti transaksi dan sampai dengan pembukuan tersebut itu benar-benar sesuai dengan kenyataan atau tidak. Nah, yang bisa membuktikan sesuai atau tidaknya nanti akan dicek jumlah yang sudah dikeluarkan oleh pemegang kas berdasarkan bukti dengan catatan apakah jumlahnya sama atau berbeda. Itu yang dinamakan sistem pengendalian internnya. Jadi kalau misalkan berbeda berarti di situ sudah ada penyelewengan. Nah, penyelewengan itu bisa berdasarkan kesalahan, bisa juga disengaja. Itu mengenai pengertian kas. Di sini ada pengertian pengendalian intern. Menurut American Institute of Certified Public Accounting didefinisikan sebagai pengawasan intern di mana pengawas intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan pengukuran yang terkoordinasi dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva itu berarti harta dalam bentuk kas, piutang dan lain sebagainya. Menjaga ketelitian dan kepercayaan data akuntansi. Nah, data akuntansi ini yang dimaksud adalah pembukuan yang sudah dibuat, meningkatkan efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, karena masalah keuangan itu sangat rentan atau sangat rawan karena bisa diselewengkan, makanya kita perlu adanya pengendalian intern. Nah, itu tadi baik dari sistem organisasinya, kemudian metode pengukurannya dan lain sebagainya. Nah, yang paling utama adalah menjaga ketelitian dan kepercayaan data akuntansinya, karena di situ nanti pencatatannya akan dicek apakah benar-benar dikeluarkan untuk pembiayaan tersebut atau tidak. Kemudian tujuan sistem pengendalian intern itu ada 4. Yang pertama, menjaga kekayaan dan catatan akuntansi. Yang kedua, memeriksa ketelitian dan kendala data akuntansi. Keandalan itu maksudnya sesuai dengan realitasnya atau tidak, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, itu namanya keandalan data akuntansi. Kemudian yang ketiga, mendorong efisiensi. Nah, efisiensi yang dimaksud di sini dengan adanya pembukuan tersebut, maka semua data yang kita
saat tadi pembukuan akan bisa dipertanggungjawabkan secara efisien, jadi secara tepat, kemudian tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang terakhir, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, di sini untuk setiap perusahaan itu mempunyai kebijakan yang berbeda dari perusahaan yang lain. Nah, dengan adanya sistem pengendalian intern, maka akan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen, karena jika tidak mematuhi kebijakan manajemen, nanti pasti akan ada kas atau uang yang keluar yang tidak sesuai dengan pengendalian tersebut. Di sini juga dijelaskan untuk sistem akuntansi penerimaan kas. Nah, di sini penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan dari penjualan tunai atau pendapatan jasa dan penerimaan kas dari piutang atau dari penjualan secara kredit. Nah, di sini juga dijelaskan untuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai atau pendapatan jasa. Nah, berdasarkan sistem pengendalian internnya yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan yang pertama, penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetorkan ke bank dalam jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Nah, jadi kita kalau menerima uang itu kita misalkan sebagai bendahara atau pemegang keuangan perusahaan, setiap penerimaan uang harus segera disetorkan ke bank, dan penyetorannya itu tidak boleh dilakukan sendiri karena kita harus ada saksinya atau orang yang menjadi pengecek internal uang tersebut dan dokumen tersebut. Yang kedua, penerimaan kas secara tunai dilakukan melalui transaksi secara kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Nah, di sini misalkan kita ada penerimaan secara kredit atau penjualan secara kredit, penjualan secara tunai atau penerimaan secara tunai itu bisa menggunakan via transfer, atau tadi kan sudah tunai, kalau tunai dalam bentuk uang tunai kita harus segera menyetorkan. Nah, kalau tunai dalam bentuk kartu kredit atau dalam bentuk via transfer, maka kita harus segera mendebit atau melaksanakan transaksi penerimaan kas tersebut dan memberikan buktinya agar segera bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai ada 3 macam, yaitu prosedur penerimaan kas dari over the counter sellers. Kemudian yang kedua, prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sellers. Kemudian yang ketiga, prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Nah, dari 3 prosedur penerimaan kas tersebut, yang pertama sampai ke yang ketiga semuanya itu dalam bentuk tunai. Misalnya tunai itu bisa menggunakan uang tunai secara langsung, bisa menggunakan cek, bisa juga menggunakan kartu ATM atau kartu kredit. Untuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai melibatkan beberapa fungsi yang terkait, yaitu fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi gudang, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Nah, untuk informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dalam penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai.
Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Dan yang keenam, otorisasi jabatan yang berwenang. Nah, kemudian untuk dokumen penerimaan kas yang digunakan dari penerimaan kas dari penjualan tunai itu adalah yang pertama, faktur penjualan tunai, kemudian ada pita register kas, yang ketiga ada credit card sales slip, kemudian ada bill of lading, kemudian yang kelima ada faktur penjualan COD, kemudian yang keenam ada bukti store bank, dan yang ketujuh ada rekap harga pokok penjualan. Nah, nanti catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai itu ada yang pertama jurnal penjualan, kedua jurnal penerimaan kas, yang ketiga jurnal umum, yang keempat kartu persediaan, dan yang terakhir adalah kartu gudang. Kemudian ada juga jaringan prosedur pembentukan sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama ada prosedur order penjualan, yang kedua prosedur penerimaan kas, yang ketiga prosedur penyerahan barang, yang keempat prosedur pencatatan penjualan tunai, yang kelima prosedur penyetoran kas ke bank, yang keenam prosedur pencatatan penerimaan kas, yang ketujuh prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Nah, di sini ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, penerimaan order dari pembeli diotorisasikan oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Kemudian yang kedua, penerimaan kas diotorisasikan oleh fungsi kas dengan membubuhkan cap, lunas pada faktur penjualan tunai, dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Maksudnya ini di sini untuk menempel pita registernya itu bahwa penjualan tersebut sudah dibayar secara lunas atau tunai. Yang ketiga, penjualan dalam kartu kredit bank didahulukan dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Nah, kalau kita menggunakan kartu kredit berarti kita akan menerima bukti dari penerbitan kartu kredit tersebut. Yang keempat, penyerahan barang diotorisasikan oleh fungsi penerimaan dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Nah, pada waktu penyerahan barang, kalau barangnya sudah diberikan kepada bagian penjualan, berarti di sini akan dicap bahwa barang tersebut sudah diserahkan. Yang kelima, pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasikan oleh fungsi akuntansi dengan memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Nah, kalau misalkan transaksi penjualan tunai tersebut fakturnya sudah kita catat dalam buku jurnal, maka faktur tersebut kita beri tanda dan kita arsipkan. Kemudian ada sistem penerimaan kas dari piutang. Penerimaan kas dari piutang berasal dari penjualan secara kredit. Nah, kalau kita transaksi penjualannya itu secara kredit, itu nanti akan timbul akun piutang. Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan yang pertama, debitur atau si pembeli secara kredit tersebut melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara pemindahan bukuan melalui rekening bank atau biliet giro. Nah, jadi nanti debitur tersebut atau pembeli yang membeli barang secara kredit itu bisa membayar menggunakan cek atau biliet giro.
Yang kedua, kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetorkan ke bank dalam jumlah penuh. Prosedur penerimaan kas dari piutang dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu bisa melalui penagihan perusahaan pos, kemudian bisa melalui block pos coin plan. Nah, di sini dijelaskan untuk penerimaan kas dari debitur itu dalam bentuk cek, kita harus segera menyetorkannya ke bank agar bisa diketahui bahwa penjualan piutang tersebut sudah dibayarkan. Kemudian ada sistem penerimaan dari piutang melibatkan beberapa fungsi yang terkait, yaitu fungsi sekretariat, kemudian fungsi penagih, fungsi kas, fungsi akuntansi, dan fungsi pemeriksa internalnya. Nah, dokumen dalam sistem piutang atau penerimaan kas dari piutang itu ada surat pemberitahuan, 2 daftar surat pemberitahuan, 3 bukti setor kas, dan yang terakhir adalah kwitansi. Kemudian dokumen penerimaan kas secara umum. Penerimaan kas dalam perusahaan pada umumnya berasal dari transaksi penjualan tunai dan penerimaan piutang dari debitur. Penerimaan piutang bisa terjadi dalam bentuk cek yang dikirimkan debitur melalui pos atau diserahkan langsung. Bisa juga melalui transfer dana dari debitur kepada rekening perusahaan di bank. Oleh karena itu, dalam perusahaan yang aktivitas usahanya dilakukan melalui prosedur operasional yang ditetapkan, dokumen-dokumen yang terkait dalam penerimaan kas adalah sebagai berikut. Nah, di sini dijelaskan bahwa tadi penerimaan piutang itu bisa dalam bentuk cek yang diserahkan langsung ataupun dikirim lewat pos, dan bisa juga via transfer. Nah, untuk dokumen-dokumen yang terkait dengan penerimaan kas adalah bukti penerimaan kas, kemudian ada faktur, kemudian ada daftar surat pemberitahuan dari debitur, kemudian ada surat pemberitahuan dari debitur sebagai pendukung bukti penerimaan kas yang berasal dari penerimaan piutang. Kemudian ada memo, dan yang terakhir ada bukti setoran ke bank. Nah, unsur pengendalian internnya dalam sistem penerimaan kas dari piutang disajikan sebagai berikut. Ada organisasi, kemudian ada sistem otorisasi, prosedur pencatatan, nah, mungkin itu saja mengenai sistem akuntansi penerimaan kas atau penerimaan tunai. Mudah-mudahan nanti bisa untuk belajar sehingga kita minggu depan bisa lanjut ke sistem akuntansi pengelolaan kas. Oke, terima kasih. Kita akan gabung ke sesi tanya jawab.